Awalnya saya malu jadi petani karena pandangan anak-anak muda zaman sekarang profesi menjadi petani itu kurang keren. Kerjanya kotor-kotoran, panas-panasan, dan penghasilannya sedikit. Tapi semakin kesini saya itu sadar dan makin bangga menjadi petani. Yang membuat saya bangga menjadi petani adalah selain petani itu pekerjaan yang mulia, ternyata bertani itu adalah peluang bisnis yang menjanjikan untuk kedepannya. Apa yang ada di benak Anda ketika mendengar kata pedangdut? Ya, kisah kali ini adalah kisah inspiratif mantan pedangdut yang hijrah dan kini menjadi petani yang sukses. Pada tahun 2014, Novi Listiana merintis karir sebagai seorang penyanyi dangdut. Namun, saat menjalani profesinya, ia sering dipandang sebelah mata. Dan sejak datangnya pandemi, pendapatan Novi menurun drastis karena sepi permintaan manggung. Sejak saat itulah ia memutuskan hijrah dengan meninggalkan profesinya sebagai penyanyi dangdut dan banting setir menjadi petani. Tapi saat mengambil keputusan itu, ia mendapat banyak cercaan, terutama dari teman-temannya sesama penyanyi. Setelah menikah dengan suaminya yang juga berasal dari satu grup dangdut, ia pindah ke Dusun Selowangan, Desa Selo, Boyolali. Waktu pertama kali tiba di sana, Novi mengaku belum bisa bertani. Beruntung, suaminya mau mengajarinya bertani, mulai dari cara menanam, cara mengobati tanaman, dan juga belajar dari petani sekitar. Novi mengaku bahagia dalam menjalani kesehariannya sebagai seorang petani. Setiap hari, ia berangkat bertani pukul 5.15 pagi. Saat sampai di kebun, ia mengaku bisa menikmati udara yang segar dan pemandangan yang indah. Selain itu, ia lebih bebas karena menggarap lahan sendiri dan tidak terikat dengan siapapun. Saya pernah kak dihina sama teman-teman saya penyanyi. Kok yo gelem toh dadi petani? Kan petani ki reget, terus gendong sing abot-abot. Saya kan denger toh, ya ora gak apa-apa toh nek aku dadi petani. Soalnya petaniku iki mencari uang tuh halal. Terus pekerjaanku yo ora jan ngongso. Novi mengungkapkan momen paling menyenangkan sebagai seorang petani adalah saat panen raya. Di samping itu, bekerja sebagai seorang petani itu cukup santai karena ia bebas mengatur waktunya sendiri. Walau begitu, bukan berarti tidak ada masalah yang ia hadapi dalam menjalani aktivitasnya itu. Dan dukanya ialah ketika tanaman itu ada yang tidak berhasil. Tetapi ia tetap berlapang dada. Ia mengaku hanya menjalankan, berusaha, dan berdoa semoga diberikan kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi. Sukanya itu kalau melihat tanaman itu subur dan hijau-hijau, itu saya suka sekali. Terus kalau panen raya itu senang, dan kerjaannya itu santai banget. Jam udah diatur sendiri, pekerjaan sudah diatur sendiri. Itu saya menjadi maju lagi untuk bertani. Selain bertani, Novi juga sering membuat konten terkait profesinya. Dalam setiap postingannya di sosial media, ia ingin mendorong orang-orang agar semangat bertani. Dan ia bersyukur mendapat tanggapan positif dari teman-temannya di TikTok. Novi juga berpesan pada petani muda agar semangat dalam bertani. Baginya, menjadi seorang petani itu juga berkarya dan berperan dalam memajukan negara. Menurutnya, jangan hanya protes ke pemerintah karena selalu impor. Kita pun harus membuktikan jika hasil pertanian kita
lebih baik dari luar negeri, sehingga pemerintah tidak akan impor lagi. Pokoknya buat petani muda tetap semangat, tetap berusaha dan berdoa supaya semakin maju bertaninya. Agar pertanian Indonesia semakin maju, jangan hanya berprotes ke pemerintah karena impor, dan impor. Jadi kita harus buktikan bahwa hasil panen kita lebih berkualitas, lebih besar dari luar negeri. Dengan ini pemerintah tidak akan impor lagi. Semangat untuk petani muda Indonesia.